Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat ini akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, gue ngomong sama lo, linknya jangan lu unduh, lu potong-potong sesuka udelmu lalu kamu unggah ulang, ya. Oke. Berikutnya seluruh dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua sebagai sesama saudara, ya, di dalam Islam. Kita saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa-doa yang dijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kopi senja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari luar ya, ada urusan, pulang langsung shot kita. Karena kalau nggak gini Kak Uber nanti Mbak Daisa ada tamu ya ke sini, dan sepertinya banyak tamunya. Jadi harus kita berwaktu sekarang. Oke. Aku akan lanjutkan, kita akan diskusi tentang kahla ya. The Khomsa ya. Kemarin aku sudah jelaskan ya, Quran surat Al-Mu'minun itu sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan. Kalau Kanjeng Nabi Isa tidak terbunuh dan tidak tersalib, dan dia tidak diangkat ke langit, dan memang tidak pernah diangkat ke langit kecuali dalam dongeng. Al-Quran no say about it, tidak berbicara tentang itu, dan tidak ada satu diksi pun yang bisa dikatakan langit sama, nggak ada. Ambilin tisu. Silakan cari, ada nggak? Kamu boleh cek di Quran surat An-Nisa mulai 157 sampai 158 yang bagian urgennya. Nggak ada langit. Dari mana bisa muncul langit? Dari hadis, ya hadis itu hati-hati kalau dia nggak sejalan dengan Al-Quran, mau kamu terima saja. Ya, jadi kerangka berpikir kritis itu begitu. Al-Quran, hadis oke selama dia sejalan dengan Al-Quran. Kalau enggak, ya jangan dipakai. Sama sekali tidak ada diksi langit ini sama kalau bahasa Arabiunnya ya. Makanya sama Ibraniun juga sama, maka sama Yim, nah, itu langit yang agung. Tidak ada. Itu adalah penyelamatan secara physically ya, karena yang diangkat nanti itu adalah martabatnya ketika Yahudi menjatuhkannya sampai ke titik nol. Gusti Allah Agung tidak mau kekasihnya ya diperlakukan seperti itu, maka Gusti Allah Agung mengangkatnya. Gitu loh. Jadi kalau dikasih penjelasan itu diperhatikan supaya otaknya itu bisa melakukan pembersihan sehingga bodoh itu menjadi bertepi. Jangan bodoh tak bertepi terus. Oke, itu secara fisik, secara metafisiknya di sini.
Di surat Al-Mu'minun surat 2350, di mana sudah jelas. Gini nih mau dibantah gimana? Ini Al-Quran bilang, lu kalau mau bantah Al-Quran silahkan. Bahwa kami jadikan putra Maryam ya beserta ibunya sebagai suatu bukti yang nyata ya, dan kami melindungi mereka. Masih mau dibantah? Gue tidak intervensi, tidak tafsir, enggak. Ini enggak, melindungi mereka. Geografisnya mana? Lokus deliktinya mana? Di sebuah dataran tinggi. Ciri-cirinya apa? Ya, dia adalah bermata air yang mengalir. Silakan cari. Di mana? Apakah di Gua Qumran? Apakah yang menurut teman-teman Ahmadiyah itu sampai nanti ke Kashmir sana? Ya kalau mau klaim-klaim dia silakan saja, dan kita kan tidak harus tunduk terhadap klaim. Mau klaim apa aja terserah. Kita boleh setuju, boleh enggak. Yang jelas Al-Quran tidak mengatakan spesifik, cuma dikatakan secara ciri-cirinya itu adalah dia merupakan dataran tinggi, berarti bukan di lembah, dan dengan mata air yang mengalir. Artinya suasana itu indah. Ya, jadi setelah di sini jangan lagi pernah berpikir ada Kanjeng Nabi bisa diangkat ke langit gitu. Enggak, ya. Ini aku hapus. Sekarang kita diskusi tentang kahla. Ya, kahla. Dan insya Allah besok itu masih akhir pekan ya. Besok Ahad kan, masih akhir pekan. Insya Allah malam Isnin enggak lah ya, masih akhir pekan. Malam Sulatsa kalau enggak salah ya, akan kita lanjutkan ini. Besok kita cari yang yang ringan-ringan aja lah ya. Karena kalian masih weekend ya, tiap hari di gelontor yang serius nanti otaknya mumet. otaknya mumet kalau di gelontor yang serius ya. Ini yang sedikit rileks, suasananya juga masih weekend, akhir pekan. Oke. Sekarang kita akan mendiskusikan kahla. Apa itu kahla? Sehingga kalau kita tahu kahla, tidak mungkin ada orang diangkat ke langit dan nanti mau turun lagi. Ini ya, kahla. Apa itu kahla? Nanti akan kita kupas tuntas ya. Sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Agus Solihin, Bakasi, dari Bakasi. Dari Agus Bakasi, salam Isra. Bekasi maksudnya ya. Dulu aku punya tetangga, kan orang Sunda kalau bilang nggak Bekasi, Bakasi. Pulang kemana? Ke Bakasi. Aku merasa belum khatam Quran. Ya. Sorry. Dari Agus Bekasi, salam Isra. Titik ya. Terus aku merasa belum khatam Quran dan hanya dapat menukil dari beberapa surat. Yang aku coba simpulkan disebut berselisih. Berarti memang ada dua yang disalib. Atas izin Allah, Nabi Isa diselamatkan, diturunkan dari tiang salib. Jadi benar ayat ini Isa tidak disalib. An-Nisa 157. Allah melindungi Nabi Isa di tempat yang aman ya. Al-Mu'minun 50. Gonjang-ganjing orang yang diserupakan mulai dipertuhankan. Lalu Allah bertanya dengan Nabi Isa di tempat aman tersebut. Al-Maidah 116. Lalu pengikutnya semua beriman menjelang kematian Nabi Isa ya. An-Nisa 159. Aku pernah membaca hadis riwayat dari Aisyah, mudah-mudahan ini benar. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah berapa umur Nabi Isa. Beliau menjawab bahwa umur Nabi Isa 2 kali umurku. Salam Isra Al-Anbiya 34. Kanjeng Nabi Muhammad tuh usia 60 berapa ya meninggal? Berapa nih?
Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad meninggal 60 berapa? 64 kalau nggak salah. 6 berapa le? Cari le. Itu 2 kalinya. Aku pernah menerima hadis nggak begitu justru. Justru nominal dia. Kanjeng Nabi Isa itu umurnya 125. Iya. Cuman ya namanya hadis begitu. Ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, ditolak saja ya. Kalau ini kan hadisnya jawabnya ketika ditanya Bunda Aisyah ya umurnya 2 kali umurku. Berapa? 63. Kalau 63 dikali 2 berarti 6, 12. Mantap. Selisih 1 tahun. Ya. 63 kali 2, 2 kali 3, 6. 26, 12. Betul, 120, 125. Kalau hadis yang aku terima dia langsung ngomong nominal 125. Kalau ini kan 2 kali umurku. Tapi mana yang benar ya silahkan dilakukan mustolah hadis. Ya, artinya kalau kamu menerima hadis ini selesai sudah, nggak perlu panjang lebar dijelaskan. Nggak ada ceritanya Nabi Isa diangkat di langit. Ya, nggak ada ceritanya. Cuman ya begitu, aku tetap jelaskan. Hadis itu relatif. Kalau kamu nggak nerima hadis itu ya tolak saja. Gitu. Ya. Terima kasih untuk Agus. Ini Agus Solihun atau Agus Solihin ini kok namanya Solihun gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Agus yang ada di Bekasi atas referensinya yang diterimakan. Lanjut ke sholah kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sesuai semboyan dari sholah kita Gispati, pasang otak. Kalau nggak dipasang otak repot. Oke, terima kasih, salam Isra ya untuk semua seluruh saudaraku yang di Palu ya, untuk Gispati ya, semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Kemudian kita terbang ke Ambon, ada Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin seri keempat. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Kita lanjutkan Bu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin hadir ngaji. Inggih Tuan Guru, saat masih Kristen tentunya waktu itu dengan penuh keyakinan saya percaya dan membayangkan kejadian Yesus naik ke langit. Karena sejak masih anak-anak sekolah minggu kami selalu tiap bulan diputarkan film kisah Yesus dari lahir, disalib hingga terangkat ke surga ya. Naik lift gitu ya. Seperti lift itu. Wah. Gitu ya. Ini saudara kita, soleh kita Bu ini mu'alaf ya, dan kita doakan eksis di dalam Islam hingga menutup mata. Oke. Namun saat remaja saya temukan ayat yang membingungkan dalam Alkitab. Lukas 24:55 Yesus naik di Betania. Oh, mantap, 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 mantap. Cerdas, 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 cerdas. Ya. Ini bermasalah ini. Ini sudah aku tulis kira-kira ada 10 Mas Imam dari Jakarta itu nanti tolong cari Mas Imam. Tulis, dia paling jago mengulik kembali ya tulisan-tulisanku di Facebook. Aku nggak ngerti caranya gimana. Mas Imam tolong cari tulisanku tentang Yesus naik ke langit. Itu nanti kan lokusnya beda ini. Dan yang seperti ditulis oleh Bu Ne. Lokus tempat, kalau pesawat itu kan ada take off, ada landing. Take off-nya itu loh nggak kompak. Dituliskan, ini agak bingung ini. Tapi kalau yang sudah tahu, nggak bingung. Seperti Bu Ne kan karena pernah di seberang, jadi dia nggak bingung. Ya, gini. Namun saat remaja saya temukan ayat yang membingungkan dalam Alkitab. Lukas 24:50-51. Yesus take off ya di Betania. Sementara kisah para rasul, Yesus take off-nya di Galilea. Sedangkan dua tempat ini letaknya sangat jauh dan berbeda antara utara dan selatan. Ya. Oke. Mana deh Bibelnya Bapak mana? Ini sudah aku bahas kira-kira 10 tahun yang lalu. Kalau nggak ada di sini. Lapor ono susu ae kon. Ada. Oh ini nih. Nih ya.
Kita lihat di sini. Ini sebetulnya ini kajiannya nanti sebetulnya ketika kita bahas dalam perspektif Kristen. Sementara kan Islam, tapi ya nggak apa-apa lah. Sudah jalan ya, tak gambar no petanya. Ya, Betania dan Galilea ini. Betania dan Galilea, gitu loh, masih percaya ada Yesus. Nih, lihat nih. Lihat. Semuanya lihat, yang ngaji di sini otaknya dipasang supaya jangan lagi mau di dongeng-dongengin. Mana nih? Nggak ada anu. Oh ini. Nih ya, Kisah Para Rasul KPR ya. Nih. Lukas piro iki? 24 50 51. 24 50 51. Di mana take off-nya? Betani ini cerdas ini bu ini. Oh, cerdas mualaf dia. KPR ya, KPR berapa ini? 1 10 sampai 11. Di mana? Di Galilea. Take off ini tahu ya? Kalau dari atas ke bawah itu pesawat namanya landing. Kalau dari bawah ke atas namanya take off. Pacuan terbang ada tentang take off. Nah, ini kan Yesus naik ke atas langit nih katanya. Oh, take off-nya di mana gitu loh, tahu nggak? Kita berbicara tentang locus delicti. Kita uji sekarang ya. Lihat di Lukas 4 sudah mau maghrib tuh. Di Lukas 4, 24, 50, 51, take off-nya di Betani. Di Kisah Para Rasul, KPR 1, 10, 11 di Galilea. Lihat ini. Ini yang aku bilang. Dikirain mereka itu Matius, Lukas, Yohanes. Siapa lagi? Markus itu nongkrong gitu ketika mau disalib. Yesus mau disalib nongkrong gitu. Enggak, dia enggak tahu. Lalu penulisan Injil mereka, kalaupun memang benar mereka yang nulis, dari informasi yang ada di masyarakat. Informasinya simpang siur, maka tercatat simpang siur. Seperti ini. Ketika mau take off tuh dikirain Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nongkrong gitu. Lihat itu. Yesus naiknya di mana ya? Mau ke langit. Oh itu tuh. Terus gimana naiknya? Gitu. Aku ini bukan ngapa-ngapain sih ya. Bukan asal mengkapitalisasi sesuatu yang bisa dijadikan amunisi untuk ditembakkan kepada saudara Kristen. Enggak, aku enggak begitu. Makanya kemarin kan ada salah satu pemahaman teman-teman Islam yang salah, maka aku luruskan tentang kekristenan, tentang Paulus misalnya. Paulus itu bertauhid. Dia tidak pernah Tritunggal. Dia tidak pernah mengubah Yesus dari manusia menjadi Allah. Kalau Tuhan, iya, masalahnya kamu ngerti nggak apa itu Allah, apa itu Tuhan. Terus tentang apa lagi itu ya kemarin, langit, ya tiang langit bergoyang-goyang, itu kan banyak dipahami oleh teman-teman Islam secara keliru. Terus aku bilang nggak begitu. Langit itu nggak bertiang, adapun bahasa yang digunakan dalam kalimat tiang langit bergoyang itu bahasa sastra, gitu loh. Ya, terus apa lagi? Oholiba juga begitu. Itu bukan perjinahan harafiah, itu adalah syirik dalam perspektif. Ini saking jijiknya syirik, menyembah yang bukan Allah, menyembah manusia dan segala macamnya. Itu disamakan dengan berzina. Jadi itu oholiba yang ke Mesir itu bersundal itu bukan zina dalam artian harafiah. Itu semua aku luruskan. Teman-teman Islam harus tahu itu. Kristen juga harus tahu supaya diskusinya enak. Kita tidak cari benar, kita tidak cari menang, tidak cari salah. Kita cari yang benar mana, yang salah mana, yang benar kita pegang, yang salah kita tinggalkan. Termasuk ini. Aku ngajak kita ayo dong berpikir, lu kan punya otak. Masa benar begini nih? Catatannya nggak sejalan. Lukas, ya, take off-nya di mana? Di Betani. Kisah Para Rasul di Galilea. Apakah naik, turun lagi, naik lagi? Apakah naik, take off di Betani, turun lagi di Galilea, take off lagi gitu? Apa begitu? Belum kalau kita ketemukan dengan Kristen Mormon. Kristen Mormon itu mengatakan bahwa Yesus itu melawat ke Amerika. Waduh, repot lagi.
Nanti ketemu dengan Joseph Smith sebagai nabi pertamanya. Di dalam kekristenan Mormon tuh nabi tuh belum selesai loh. Terus ada terus. Makanya Joseph Smith digantikan si A, si B, gantikan si C gantikan si D, terus begitu. Tapi itu kata teman-teman Kristen sih, itu sesat. Kristen Mormon itu urusan internal lah ya, kita nggak boleh campuri. Tapi sesuatu yang kita jadi pertanyaan, Yesus juga mendarat di Amerika, berarti kan sudah turun. Ini take off-nya Betania atau Galilea? Sebentar, minum kopi dulu. Ya, nanti tak gambarkan supaya kalian tahu. Karena penjelasannya jelas begini katanya Bu nih. Sedang dua tempat ini letaknya sangat jauh dan berbeda antara utara dan selatan. Dan jangan pernah berpikir bahwa Betania itu ya Galilea, Galilea itu ya Betania. Enggak seperti Tanjung Karang itu Bandar Lampung itu Tanjung Karang. Enggak begitu. Enggak seperti ujung pandang itu Makassar, Makassar itu ujung pandang. Enggak begitu. Apalagi? Enggak seperti Irian Jaya itu Papua, Papua itu Irian Jaya. Enggak begitu. Ini memang dua lokus yang berbeda dengan dua nama yang berbeda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Entek wis kopi nih. Ya. Kata Bu nih, sedangkan dua tempat ini letaknya sangat jauh dan berbeda antara utara dan selatan. Bener nggak kata Bu nih itu? Jangan gampang percaya kita. Maka kita cek ke Alkitab. Ya. Alkitab. Bener nggak kata-kata Bu nih itu? Kalau nanti Alkitab menunjukkan bener, ya berarti Bu nih bener gitu loh ya. Artinya Bu nih itu tidak mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Kan katanya begini, sedang dua tempat itu letaknya sangat jauh dan berbeda ya. Satu di utara, satu di selatan. Kita lihat nih, Betania ya. Itu. Nih, ini ya. Lihat aku jelaskan ini. Mas Imam nanti tolong dikulik ya. Ini sudah aku muat di Facebook sekitar 10 tahun yang lalu. Bagaimana caranya narik data itu nggak ngerti aku. Ya, nanti juga ada yang sudah aku tulis itu tentang lembah yang itu menuju kepada Makkah ya. Nih Palestina ya, pada zaman Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, Yesus itu Tuhan, dia memang Tuhan. Tapi bukan Allah dia. Jadi kalau ketemu aku nggak usah repot kalian. Yesus itu Tuhan. Yes, I believe, I know. But not Allah. Gitu loh. Nanti kalau di terjemahan Inggris, Yesus itu Lord, not God. Gitu ya. Oke. Ini ya, Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Valid ya. Ini resmi loh ya, LAI ini ya. Resmi ini. Nih, LAI. Lembaga ini sudah lama ini, Lembaga Alkitab Indonesia resmi. Aku nggak ngada-ngada, ini Alkitab. Ini yang ngasih temanku Randy Tanjaya yang mu'alaf, yang aku pernah ceritakan dulu. Ini dia mu'alaf ya, mau dikirim ke Filipina, nggak jadi. Ini orangnya, ya. Ini orangnya, ini namanya, yang mu'alaf, Randy Tanjaya, ya. Oke, jadi ini resmi loh ya. Resmi dari LAI. Ini kalau kamu nggak terima ya protes sama LAI sana, jangan sama aku. Di utara Galilea. Sesuai dengan Lukas 24, 50, 51. Galilea di sini. Berarti tinggal satu lagi. Kalau satu lagi cocok di selatan jauh, ya berarti Bu ini pintar, cocok, dia sesuai Alkitab. Galilea kita cari Betani, cari di selatan. Nih dia Betani. Nih dia Betani. Yerusalem. Nih ya. Ini Betani. Terus Yesus itu naik ke langitnya dari sini atau dari sini? Atau naik turun lagi seperti teh celup, naik turun lagi gitu. Gitu ya. Kan enggak logis. Dua pelaporan, satu peristiwa yang sama nggak sama, itu bermasalah. Gak mungkin, oh dia naik di Galilea. Ya. Ya apa tuh? Gak jelas tuh. Ah, ini ya. Galilea. Naik lagi di Betani gitu. Jauh ini. Lihat ini. Utara selatan. Setelah kita cek, ternyata apa yang disampaikan Bu Ne benar. Maka
Masihkah Kristen ya berpikir bila Isa diangkat ke langit? Clear ya, by data lo ya, bukan mengada-ada. Oke, clear. Terima kasih Bu Nih, seharusnya ini memang kita bahas lusa setelah dalam, tapi sudah berjalan ya, sudah mengalir aja ya. Oke. Dan juga dalam hati bertanya, kenapa Yesus naik ke langit? Hanya menampakkan diri pada muridnya saja. Menurut saya untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, seharusnya Yesus naik ke langit di hadapan orang yang telah menyiksa dan membunuhnya supaya mereka percaya. Iya. Datang kepada yang bunuh, yang nyiksa itu ya, hansip-hansip Romawi yang didatangkan dari Syria itu ya, ngomong. Atau langsung ke penguasa Romawi, ke Yahudi Tengah, bilang, bajingan lu, mau nyalip gue, mau matiin gue, lihat ini gue naik ke atas langit. Seharusnya kan begitu. Tapi kan nggak dilakukan ya. Betul apa yang ditanyakan, apa yang dipermasalahkan oleh Bu Ne ini ya. Kemudian, tapi alhamdulillah setelah Islam dan ngaji di channel Gus Beti, dan ngaji di channel Gus Beti, dan ngaji di channel Gus Beti, banyak membuka pengetahuan, wawasan, dan keilmuan tentang kristologi dan keislaman saya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau itu engkau terima ya Allah sebagai amal soleh, maka bagikan juga itu amal soleh bagi saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini pengakuan dari Bu Ne, bukan aku mengada-ada. Silakan konfirmasi langsung. Ya. Tentunya perspektif diangkat yang Tuan Guru jabarkan jauh lebih logik dan bisa saya terima kalau ternyata derajat Nabi Isa alaihissalam yang diangkat Allah Subhanahu wa taala. Salam Isra. Ya. Baca sendiri. Nih Bu Ne ini. Ya. Ya, ini mu'alaf ini. Cerdas mu'alaf gitu ya. Oke. Sekarang Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Habib Syah Putra, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat dan berkah selalu Gus, salam dari Medan. Oh, bagaimana kabarnya Medan? Pingin aku main ke Medan ya, lewat Kuala Namu ya. Saya salah satu yang paling sependapat dengan topik ini. Benar sependapat ya. Kalau sependapat alhamdulillah ya, sampaikan terhadap saudara-saudara kita yang di Medan supaya jangan lagi terdogma oleh dongeng ya. Saya salah satu yang paling sependapat dengan topik ini, tapi seringnya saya lebih memilih enggan untuk berdebat dengan yang berbeda pendapat, berhubung saya juga seorang yang dangkal akan ilmu. Mantap. Ambil saja mana yang baik untukmu ya. Coba kita renungkan, apakah Allah Subhanahu wa taala kehabisan cara untuk menyelamatkan hambanya dari kejahatan dunia ini sehingga harus diangkat ke langit? Renungkan itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak punya cara lain untuk menghindarkan rasulnya dari kekejaman manusia? Tentunya tidak. Sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Kuat. Tak ada yang sebanding dengan Dia. Allahu Akbar. Mantap untuk Lai Habib Syah Putra yang ada di Medan. Nggak tahu Medan lama atau Medan baru ya. Atur tenggu, atur nuwun, terima kasih. Oke. Oh, sudah ya. Oh, Turki. Nanang Kidul, Turki ngaji langsung nyimak. Barakallah, ilmu manfaatnya JM. Oke, terima kasih untuk Nanang Turki ya. Salam Isra ya untuk semua saudaraku yang ada di Turen sana. Kemudian Audi Murpi Timuk. Assalamualaikum JM. Oh, panjang sekali ya. Nah, ini seru setelah fisiknya Nabi Isa Amerika Isa alaihissalam kok Amerika Serikat AS. Isa alaihissalam diselamatkan Allah setelah kasus penyaliban, lalu di satu tempat dataran tinggi ya. Artinya beliau masih terus berdakwah tauhidullah kepada umat Israel, karena beliau hanya diutus untuk umat Bani Israel, dan beliau wafat secara manusiawi. Mantap. Jadi nggak aneh-aneh, wafatnya manusiawi gitu ya. Di bumi ya, tapi kuburannya nggak ada yang pasti di mana lokasinya yang benar. Ya, mungkin kamu nanti bisa
baca bukunya siapa itu ya, Tomb of Jesus. Kamu klik aja ya, Tomb of Jesus itu para pakar arkeolog, sejarawan, fisikawan di sana semuanya. TD Tabor kalau nggak salah, tapi ketik aja Tomb of Jesus ya, makam keluarga Yesus, Tomb of Jesus Family gitu ya. Mana nih tadi ya? Jika penjelasan JM ke arah sini dan wallahi inilah titik perbedaan Isa Islam dan Yesus Kristen sangat jelas dalam konsep kematiannya. Salam Isra, salam Isra. Jelas, tegas Al-Quran. Masalahnya saudara kita ada yang terkontaminasi oleh cerita dari kekristenan, dan itu mereka bela mati-matian. Sampai-sampai Gus Beti ketika menulis 11 seri, jangan harapkan Yesus turun lagi ke bumi, dibilang sesat kok. Padahal sudah Gus Beti jelaskan, itu adalah peristiwa yang ada pada saudara Kristen kita, bukan tentang kita. Kok kamu bela-belain gitu. Sampai-sampai ada yang bilang sesat lah begini macam, tapi ya sudahlah ya. Padahal seharusnya seperti apa yang dijelaskan oleh Auditimu. Di sini titik beda kita. Tidak ada Al-Quran mengatakan naik-naik ke atas langit, naik-naik ke puncak gunung. Waduh, gimana ini ya? Waktunya sudah 31 menit. Aku nanti ada tamu. Aku harus siap-siap, ini ruangannya apa adanya ya, sempit. Dan ini sudah masuk maghrib, itu langgarku sudah adzan. Akhirnya kita sudahi aja lah ya. Besok aku akan siap-siap dulu. Ya, kita tadi sedikit menjelaskan di sini, jadi waktu banyak di sini, tapi setidaknya ini ilmu bagi kalian ya. Dan kita berterima kasih kepada soleha kita Mbak Bukne ya, yang ada di Banjarmasin ya. Aku belum sampai ke Kahla, akhirnya nanti molor lagi nih ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Jadi di sini aku ngajak semuanya, ngajak saudaraku yang Kristen, saudaraku yang Islam ya, ayolah dipikir ulang ya, bener nggak Isa itu diangkat ke atas langit gitu loh ya. Semoga kajian ini bisa, iya kalaupun tidak merubah kalian, tapi menjadi trigger kalian untuk dipikirkan ya, dan satu saat berubah. That is good ya. Oke. Pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan ya. Jaga Allah ya, jaga Kanjeng Nabi ya, jaga Al-Quran, jaga Islam, membuahkan keberuntungan, kita mendapatkan rezeki dalam barokah, apa lagi, kekayaan dalam barokah ya, sehingga kita bisa ngaji lagi. Oke, sekali lagi ini nggak ada interval ya, karena aku nanti akan kedatangan tamu yang ada keluarganya dalam menyedihkan ya, kena virus murtad, akan kita musyawarahkan di sini. Dan mohon doanya semoga bisa kita rehabilitasi ya. Jadi sekali lagi ini nggak ada interval ya, sudah kita tutup sini karena kondisinya memang waktunya mepet ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.